Oke, welcome back to my channel. Kali ini gue bersama salah satu lulusan dari UIN, Universitas Islam Negeri Jakarta. Nah, dia merupakan salah satu angkatan tahun 2015. Jadi dia juga jurusan komunikasi. Komunikasi apa sih? Komunikasi penyiaran Islam karena waktu itu masih dalam satu naungannya ya. Oh iya. By the way, kenalan lu dong, namanya siapa, terus tinggalnya di mana, kayak gitu. Biar orang tahu kalau kamu itu rumahnya di mana biar nggak tahu nih. Oke? Oke, nama aku Devi Suhailia. Iya. Alamat rumah aku di Peninggalan. Oh, orang Ciledug ya? Iya, orang Ciledug kayak gitu. Oke, jadi kan sekarang ini lagi zaman atau lagi tahunnya itu penerimaan mahasiswa baru. Nah, tentunya kan anak-anak sekolah yang baru lulus dari SMA maupun SMK ataupun MA ya benar ya? MA. Nah, itu ingin melanjutkan kuliah di Universitas Negeri, salah satunya itu di UIN. Nah, dulu kamu itu gimana nih cara masuk UIN Jakarta ini sehingga kamu bisa masuk dan bisa kuliah di sana kayak gitu? Kalau untuk aku pribadi, kalau waktu itu aku ambil jalur mandiri. Jalur mandiri. Nah, jalur mandiri itu jalur tes ya. Jalur tes. Jadi dibanding sebelum jalur mandiri itu ada berapa lagi jalur sebelumnya, contohnya jalur undangan. Ada berapa jalur sih kalau supaya kita bisa masuk UIN itu? Kalau nggak salah, kalau lagi aku itu baru cuma 3 ya. Ada 3, salah satunya jalur mandiri. Salah satu jalur mandiri, ada juga jalur undangan, dan yang kedua ini aku lupa kalau sekarang karena namanya udah beda-beda ya. Dan aku nggak tahu tuh yang mana. Kalau nggak salah sih ya, itu namanya kayak ada SBMPTN, ada terus UMPTKN kalau nggak salah. Nah, sama jalur mandiri ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau yang jalur pertama, jalur undangan itu biasanya itu dia dilihat dari nilai rapor. Iya. Jadi mereka dengan nilai raport yang sudah di atas KKM atau sudah memenuhi persyaratan bisa langsung masuk. Tapi masih ada lagi seleksi berikutnya, tapi tidak keras persaingan di ujian mandiri. Nah, yang jalur undangan ini juga biasanya nggak terlalu sulit sih untuk tes berikutnya. Yang pertama itu biasanya ada beberapa tes pertanyaan, sama justru di sini tes penentu adalah tes baca Al-Quran. Itu untuk jalur yang apa tuh tadi, undangan? Undangan, tetap ada tes baca Al-Qurannya. Nah, kalau yang untuk jalur mandiri sendiri nih gimana? Kalau untuk jalur mandiri sendiri itu biasanya kita kayak ujian. Ada beberapa soal. Yang pertama tentang agama, bahasa Arab itu ada mencakup, kemudian bahasa Inggris, sama beberapa pelajaran yang memang masuk dalam kategori di setiap jurusan yang kita ambil. Jadi kalau di UIN itu ada kategori, misalnya kategori A itu biasanya jurusan yang berkaitan dengan agama kayak gitu. Biasanya kalau jalur mandiri itu sendiri berapa lama prosesnya? Dari pendaftaran sampai kita dinyatakan diterima atau kita dinyatakan gagal untuk lulus tes tersebut? Jalur mandiri ini kan jalur terakhir ya, dibandingkan jalur yang lain, artinya ini memang agak lama juga. Agak Dari lama. kita mendaftar, terus ada proses tes, terus proses seleksi atau proses yang lainnya itu berapa lama kalau kamu dulu? Kurang lebih 3 bulan kalau nggak salah. Dari Juli, Agustus, September itu baru di Agustus akhir itu kalau nggak salah baru ada pengumumannya. Di Agustus akhir itu baru ada pengumumannya. Berarti cukup lama juga ya? Kalau untuk kuotanya sendiri, kamu tahu nggak tuh kuota yang ada dari jalur mandiri itu seberapa banyak? Seberapa banyak kesempatan yang ada ketika kita mengambil jalur mandiri?
setahu aku jalur mandiri ini kuotanya lebih banyak, pasti jauh lebih banyak dibanding jalur-jalur lainnya. Karena yang 2 jalur ini termasuk jalur khusus ya, artinya tidak semua orang bisa masuk, dan pasti kan karena itu persentasenya pasti lebih sedikit ketimbang jalur mandiri ini. Sekitar ya ada kesempatan sekitar 70%. Sekitar 70%, berarti cukup lumayan juga ya. Nah, yang membedakan nih, jadi ketika kita masuk yang jalur mandiri sama jalur yang khusus ya bisa bilang ya, itu perlakuannya sama atau enggak ketika kita sudah misalkan diterima atau masuk gitu, misalkan dari pembayarannya atau misalnya dari yang lainnya gitu? Kalau untuk bayaran setahu aku itu sama aja, tapi yang membedakan itu pastinya biaya dimasuknya. Biaya dimasuknya. Biasanya biaya masuknya untuk jalur khusus ini lebih murah ketimbang jalur mandiri. Itu misalnya di ingat aku, kalau aku lewat jalur undangan, kalau nggak salah tuh nggak bayar. Untuk formulir atau apa nggak bayar. Kalau jalur mandiri itu bayar berapa kalau untuk? Seingat aku 200.000. Nah, yang sekarang itu 300.000. Nah, selanjutnya itu kan di UIN ini ada beberapa jurusan kan ya. Nah, kalau untuk jurusan yang kamu pilih sendiri di UIN ini apa? Aku ambil jurusan komunikasi di bawah naungan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kenapa komunikasi? Karena aku suka suatu jurusan atau suatu kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat atau dengan orang-orang banyak. Emang apa yang dipelajari di sana ketika kamu masuk komunikasi? Sedangkan background kamu nih di SMA atau di SMK-nya itu berbeda kan ya dari SMA-nya. SMA-nya kan pasti kita dari dasar lagi nih yang dipelajarin. Nah, di sana pertama kali yang dipelajarin tentang komunikasi itu apa? Yang membedakan UIN dengan kampus lain atau universitas lain adalah di mana di UIN ini dari semester 1 sampai semester 3 ini kita ngebahas tentang pelajaran agama. Walaupun aku basicnya nggak ini ya, nggak full agama, nggak keagamaan banget. Tapi di situ pertama ada dari semester 1 sampai semester 3 itu bahasa Arab udah pasti. Ada 3, bahasa Arab 1 sampai bahasa Arab 3. Kemudian dilanjutin juga sama pelajaran tafsir hadis, terus tafsir Quran. Ini belajar komunikasi apa belajar apa nih kok banyak kan? Karena awalnya juga aku sempat bingung ya, karena ini kan pelajarannya aduh kok kayak gini ya, aduh kok gini, tapi karena komunikasi Islam. Iya, karena komunikasi Islam, tapi ini pun kalau kita pelajari akan berkaitan dengan komunikasi yang akan kita pelajari sebelumnya. Jadi kita pengalaman juga sih ya, kita pernah belajar yang sebelumnya tafsir hadis, tapi di sini buat teman-teman gak usah takut untuk masuk UIN, nanti ada bahasa Arabnya atau apa. Dosen-dosennya itu sangat paham, apalagi dengan kita yang basic dasarnya bukan dari pondok pesantren atau sekolah-sekolah Islam yang memang ada beberapa khususnya. Dosennya ngebimbing kok, dan dosennya memahami banget kayak gitu. Nah, berarti memang kita secara khusus itu mempelajari tentang gimana perkembangan atau berkomunikasi secara Islam ya, dari mulai kita mempelajari tentang tafsir, lalu tadi apa namanya itu Al-Quran, hadis, lalu bahasa Arab ya, Arab 1 sampai 3. Nah, itu mungkin secara umum tentang Islamnya banget gitu menurut kita ke sana ya, kayak gitu ya. Baru di semester berikutnya nih kita belajar dan praktek tentang komunikasi, mulai dari komunikasi massa, kemudian banyak ya komunikasi yang lain ternyata yang ketika kita ngomong itu sudah termasuk komunikasi. Dan dalam kategori komunikasi itu punya kategori pastinya, jadi nggak cuma sekedar ngomong. Jadi nanti itu kita akan bahas tuh apa aja sih macam-macam komunikasi, terus gimana cara menyampaikan yang benar, tapi itu nanti dulu kita ininya. Nah,
setelah dari proses dari awal sampai akhir, sampai ada proses belajar sampai pokoknya sampai ada jatuh bangun lah bahasanya ya. Iya. Nah itu pas akhir itu apa sih yang diambil dari skripsi kamu? Oh, Iya. kalau di UIN waktu itu aku ambil dari kok jurusan utamanya adalah komunikasi penyiaran Islam. Komunikasinya. Kemudian aku ambil prodi atau aku ambil konsentrasi itu jurnalistik. Jurnalistik. Jadi baca kalau misal aku lebih fokus lagi nih belajarnya. Apa tuh belajar? Bukan komunikasi secara umum, tapi sudah mulai semester 4 aku sudah mulai khusus belajarnya tentang dasar-dasar radio, kemudian pelajaran-pelajaran yang lain yang memang khusus ke jurnalistik arahnya. Oh, gitu. Jadi emang sekarang udah lebih luas lagi ya campukannya ya. Iya. Untuk dasarnya sendiri kita dibangun dengan fondasi yang memang komunikasi Islam. Jadi ketika sudah kita kuat di dalam fondasi itu, kita baru dikembangkan lagi seperti itu nggak ya? Iya betul kayak gitu. Jadi jalurnya dikhususin lagi. Kayak gitu. Kalau misalnya di fakultas saya mungkin di universitas saya mungkin gini ya, komunikasi penyiaran Islam itu lebih pada broadcastnya. Oh iya. Nah kalau jurnalistik lebih pada presenter, lebih khusus lagi nih. Jadi apa nih judul yang waktu itu kamu ambil? Masih ingat apa udah lupa nama apa? Lupa ingat sebenarnya. Lupa ingat. Tapi apa ya kalau dari intinya apa sih? Pasti kan ada yang kenangan yang sangat teringat gitu dari skripsi itu, yang paling sulit deh apa waktu itu? Di sini kalau kita memang ambilnya jurnalistik, berarti jurnalistik itu harus berkaitan dengan berita. Seberapa susah dulu nyari berita yang mau dikembangkan atau yang mau dikulik atau yang mau diangkat gitu? Pasti kan susah banget. Lumayan sih karena kita kasus ya. Kita mulai kayak investigasi gitu. Jadi kita nyari masalah untuk kita selesaiin lagi masalahnya. Iya, benar kayak gitu. Terus yang susah itu pasti kan kita nggak semua media itu terbuka ya dengan apa yang diberitakan sendiri. Karena pada masa ini aja udah jarang banget media yang independen. Ya kan, pasti mereka rata-rata berkepihakan. Karena memang ketika sebuah media itu dia sangat private tentang informasi tentang dirinya, tentang perusahaan tersebut, karena dia nggak mau dipublikasikan ya bahasanya ya. Sehingga orang-orang itu tahu. Makanya memang kalau untuk mencari informasi tentang suatu media atau sebuah perusahaan itu emang agak sulit gitu untuk dikuliknya. Makanya kalau yang kemarin sendiri perusahaan yang kamu ambil itu apa? Awalnya aku mau komparasi antara dua media dari satu pemberitaan yang sama, yaitu tentang kasus suap SKK Migas. Masih inget nggak? Aduh, apa kamu belum lahir? Itu kayaknya masih SMK. Nah yang aku ambil itu tentang kasus suap SKK Migas yang dilakukan oleh waktu itu pertama sih terduga ya sebelum tersangka. Iya deh. Ya. Terduga itu almarhum Bapak Sultan Batu Gana. Itu agak susah juga. Jadi tuh kalau kita jurnalis ini, kita harus berawal dari kecurigaan kita, karena untuk mengupas sebuah kasus kita juga punya strateginya. Jadi nggak asal ini berita ini kita curiga, nggak kayak gitu, tapi ada cara penyelesaian ya. Bagaimana cara penyelesaian? Ada macam-macam. Misalnya ada semiotika. Semiotika itu pengenalan tanda. Berat nih, jauh ya. Oke, lanjut. Semiotika itu pengenalan tanda. Jadi misalnya nih, kamu pakai baju abu-abu. Kalau menurut kita yang awam pasti ya udah toh baju abu-abu, ya kan? Tapi secara semiotika, secara pengenalan tanda, misalnya ternyata baju abu-abu itu maknanya apa sih? Kayak gitu. Terus kenapa kamu pakai jam hitam? Jam hitam itu maknanya apa sih? Kayak gitu. Jadi mengenal tanda dari seseorang. Jadi bisa dibilang ketika aku menggunakan jam hitam itu merupakan mencirikan kepribadianku dari warna hitam ini, misalnya kayak gitu ya. Misalkan pakai baju abu-abu ini, ternyata dia orang seperti ini, bisa dikategorikan seperti itu nggak? Bisa. Itu berarti menyelesaikan suatu
permasalahan atau suatu berita itu dengan semiotika atau pengenalan tanda. Oke. Kemudian yang kedua ada analisis wacana framing. Analisis wacana framing. Analisis wacana framing ini bagaimana cara media membikai sebuah pemberitaan. Oke, jadi gitu. ketika kita mendapatkan sebuah berita, itu beritanya nggak langsung dipublish ya. Jadi di framing dulu atau dibingkai dulu gimana caranya si berita ini dipublish dengan sesuai apa yang udah direncanakan gitu ya. Iya, Seperti itu. betul kayak gitu. Misalnya bagaimana, karena beda orang yang membaca akan beda framingnya, akan beda sudut pandangnya, akan beda bingkainya, kayak gitu. Ya kayak gitu tuh untuk framing, dan framing itu masih banyak tokoh-tokohnya, dan setiap tokoh itu punya yang berbeda tentang bagaimana cara memframing sebuah pemberitaan. Kemudian ada lagi yang ketiga itu sebenarnya paling seru di antara semuanya, tapi ini memerlukan modal keberanian dan kekritisan kita, karena namanya juga analisis wacana kritis. Di sini kita dituntut buat kritis kayak gitu. Jadi untuk jurusan jurnalistik nggak asal berita apa saja bisa dijadikan sebuah skripsi. Jadi kalau misalkan ada teman-teman kita nih atau ada adik kita yang mau masuk jurusan komunikasi lah ya atau jurnalistik, itu perlu takut atau enggak sih? Nggak perlu sih, kalau yang memang dasarnya suka tantangan atau suka jalan itu boleh pilih. Ya, jadi buat kalian nih suka sama jurnalistik ataupun komunikasi ya, nah itu ya jangan takut kalau kata senior kita. Jadi dijalanin aja itu. Kita ketika kita membuat sebuah berita atau mengulik sebuah berita itu menyenangkan kan ya, walaupun itu Iya. memusingkan. Menyenangkan, tapi kita belajar mengenal banyak orang-orang penting. Ya betul, Dari betul, situ. betul. Karena ketika kita udah tahu berita itu, oh ternyata berita yang sebenarnya seperti ini loh yang ada. Ternyata berita yang ditampilkan itu biasanya terkadang berbeda, terkadang pun ya beritanya itu melenceng jauh kayak gitu. Oke, itu kita udah mengulik dari awal gimana cara dia masuk UIN, sampai dia proses belajarnya, sampai dia skripsinya kayak gitu. Nah, mungkin sampai situ aja yang bisa gua kasih. Mungkin nanti ada part-part selanjutnya dari Kak Pipi atau Kak Devi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.